Kedok Magic. Kedok Magic berisi kisah gaib dan misteri. Ini kisah nyata dan bukan rekayasa. Jangan dengarkan kalau Anda penakut. Jangan juga dengarkan kalau Anda lemah jantung. Anda punya waktu 10 detik untuk mematikan radio atau pindah saja ke radio lain. Karena acara ini memang khusus untuk Anda yang punya nyali. Misteri Mania, selamat malam, saya Odi Gagola. Dan kembali malam ini kita bareng di Kedok Magic. Dan seperti biasa, seperti malam-malam minggu lalu, saya selalu ditemani oleh Bang Hendrik. Selamat malam Bang Hendrik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendrik, kita akan membahas surat. Dan ini kita ke Ciamis, jauh banget, Jawa Barat. Andita Sersalia, alamat Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung, Jalan Raya Banjar, kilometer 3, Ciamis, Jawa Barat. Kita sampai Jawa Barat baru pertama ini ya Mas Jawa Barat. Iya, dia mendengarkan nggak tahu dari mana. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas terbacanya surat ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan saya ya. Yang ingin saya tanyakan tentang ilmu pelet. Yang pertama, apakah ilmu pelet itu benar-benar ada? Kalau benar-benar ada, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa melawan atau menolak pelet tersebut? Kalaupun saya harus terpelet, harus tirakat apa yang harus saya lakukan? Dan kalaupun harus membaca rapalan apa yang harus saya baca dan saya amalkan? Oke, untuk ilmu pelet itu ada sekali. Saya boleh katakan kalau di orang-orang biasanya pakai ilmu pelet atau ilmu pengasian, saya boleh katakan. Jadi bisa memikat seseorang itu dinamakan, kalau pakai bahasa Jawanya, ilmu pelet. Ada sekali. Kemudian untuk menangkal dari ilmu pelet tersebut, yaitu Anda harus lebih dekat lagi kepada Allah. Dan yang kedua, supaya tidak terganggu atau terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau gaib masuk ke dalam tubuh Anda, Anda biasakan dengan puasa Senin Kemis. Di dalam puasa Senin Kemis itu Anda membaca satu amalannya yaitu berupa kalimat yang terbanyak itu kalimat memuji kepada Kanjeng Nabi, yaitu salawat Nabi. Kemudian yang kedua, Anda baca doa yaitu Bismillahirrahmanirrahim ma'a ismi isai'un fil ardi wala fis samai wa wasami'ul alim sebanyak mungkin. Kemudian baru ditutup dengan ayat kursi sebanyak minimal 21 kali. Terus yang terakhir yang doa yaitu dengan niat pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, atau bahasa Arab juga silakan, tinggal tergantung dari kita, yaitu ya Allah, jauhkanlah hambamu ini dari segala macam gangguan, baik itu yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Nah, itu dibaca diulang-ulang sehingga gangguan apapun yang akan masuk ke dalam tubuh Anda tidak terjadi, karena Anda sudah mempunyai tameng, dan tamengnya itu seperti kayak ban. Jadi orang kalau berusaha untuk menyerang Anda, maka baliknya kepada orang itu sendiri ya. Yang kedua, apakah benar kalau ada orang yang bisa bicara dari hati ke hati alias tidak pakai mulut? Kalau benar, bagaimana caranya agar kita bisa melakukannya? Prosesnya sangat lama sekali. Lama sekali. Dan bacaan hati ke hati itu sudah banyak yang bisa. Sudah membaca pikiran juga sudah ada yang banyak yang bisa. Tapi untuk proses belajar ke sana nggak bisa 1 bulan 2 bulan. Mungkin ada yang sampai 1 tahun 2 tahun juga bisa itu. Kemudian apa benar kalau kita sedang masuk mimpi seseorang kita bisa tahu kalau itu tidak benar, tapi ada orang yang aku impikan dan dia tahu sendiri tanpa aku beritahu bahwa aku baru saja memimpikan dia? Dan jika itu benar-benar ada, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa tahu kalau aku sedang berada dalam mimpi orang lain? Serta bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke mimpi orang lain yang kita kehendaki? Itu ada amalannya, dan untuk belajar ke sana juga punya proses yang sangat lama juga. Kemudian kalau Anda
tak sengaja mimpi itu barengan dengan orang lain dan sama, itu bisa dibandingkan skalanya 1:1000, Mas. Jarang sekali terjadi. Tapi kalau memang ini orang sudah linoe atau boleh dikatakan dia sudah punya bakat untuk arah ke sana, itu lain lagi. Dia bisa melakukan olah ritual dengan berjalan di dalam mimpi-mimpinya orang lain. Itu banyak ada yang sering terjadi. Tapi dia memang bakatnya arahnya ke sana. Tapi kalau belum punya bakat ke sana, maka tidak akan bisa terjadi, Mas, itu. Ya. Dia menanyakan juga bagaimana caranya agar bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, kemudian caranya agar bisa menebak atau melihat pikiran seseorang dengan cara melihat mata orang tersebut. Untuk belajar itu kayak hipnotis ya. Hipnotis. Nah, memang belajarnya semuanya sangat lama saya. Jadi proses semuanya tergantung pada diri kita, kuat, mampu atau tidaknya. Nah, kalau niatnya sudah ada tapi kita nggak kuat dan nggak mampu, maka itu nggak bakal terjadi. Nah, sekarang saran saya, apa yang ada pada diri Anda jalani dulu dan Anda pertebar. Insya Allah itu akan bermanfaat. Kemudian yang kedua, untuk belajar berbicara dengan makhluk halus itu juga tidak gampang-gampang mudah. Sulit-sulit gampang atau gampang-gampang sulit gitu. Karena boleh dikatakan untuk belajar bertatap muka aja kita pasti akan takut karena itu wajahnya wajah aslinya. Kecuali kalau dia sudah menyerupai seorang ataupun menyerupai apapun tapi dengan wajah yang sangat bagus, itu lain lagi. Itu prosesnya juga sangat lama. Saran saya, apa yang Anda tanyakan tadi semuanya Anda ambil salah satunya dulu, Anda pelajari. Kalau Anda itu udah bisa satu itu, maka Anda bisa belajar ilmu selanjutnya dan selanjutnya. Tapi kalau dari berbagai pertanyaan Anda ini Anda pingin semuanya, saya takutkan badan Anda baru SD, tapi Anda pingin belajar kuliahan, nanti otaknya nggak kuat. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu. Yang sering terjadi, Anda bisa lihat banyak orang bagus yang stres di jalan itu bukan karena stres dia mikirkan pacar dan lain-lain, karena sebenarnya dia belajar ilmu tapi ilmunya itu bukan nggak cocok pada tubuhnya. Iya, itu tadi beberapa pertanyaan dari Andita Sersalia di Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung, Jalan Raya Banjar, kilometer 3, Ciamis, Jawa Barat. Sebagian sudah terjawab dan terima kasih atas kebersamaannya. Kita masuk ke sesi kedua, sesi testimonial.